Halo audio lovers, balik lagi sama gua Kevik. Hari ini kita ada di Sentra Onderdil BSD di Serpong ya. Nah, kita nyamperin salah satu toko. Dia udah memasang produk terbaru dari ESB Audio, Tremila yang 3-way. Dia nelfon ke kita, disuruh datang. Lu mau dengerin nggak hasil audionya dari ESB Audio? Oke, nggak usah lama-lama. Gue bakal panggil Ko Teddy sebagai installer yang masang audio di mobil Pajero ini. Halo bro, apa kabar kau? apa kabar? Halo audio lovers. Oke kau, kan kau kan nelfon kan Ya. ke kita ke media audio untuk nih lu mau dengerin nggak hasil suaranya dari ESB Audio yang Tremila? Ya. Yang waktu itu kita udah bahas. Kalau belum bisa nonton ada di sini. Menurut Koko, ESB Audio itu hasil suaranya itu kayak gimana kok? Yang setelah Koko udah setting, udah pasang di mobil ini. Saya impressnya sama high frequency sama mid bassnya, keren. Apa jelas? Treble sama mid bassnya cakep banget. Oke, kalau boleh tahu nih tonalnya kok. cakep. Kalau boleh tahu nih kok. Ini total keseluruhan untuk upgrade audio di mobil ini berapa? Total habisin sekitar 40 sampai 45 jutaan ya. Ya, range-nya antara 40 Ya. sampai 45. Tapi spekernya sendiri kan nggak sampai, cuma 6 juta sekian lah. Oke, kalau boleh tahu perangkat apa aja sih yang dipasang di mobil ini? Jadi mobil ini punya customer kita yang udah repeat order terus ya. Oke. Jadi memang udah cocok dengan kebetulan orangnya ini baru dapat mobilnya nih karena pengen banget pakai Pajero 4x4 kan. Oke. Akhirnya dapat mobilnya, kondisinya udah full peredam sama full audio juga Oke. gitu. Tapi audio yang terpasang di mobil ini sebelumnya benar-benar kurang proper lah. Oh, yang before-nya lah ya? Iya, Oke. before-nya nggak proper banget. Karena yang punya mobilnya udah terbiasa sama racikan kita yang simple, kelihatannya nice gitu ya. Looks-nya simple, nggak ribet, nggak makan tempat. Jadi ya nggak betah lah ya pasti ya. Nah, makanya dibawalah mobil kemari. Kebetulan kan ESB ini kan juga baru launching nih. Iya, benar. Nah, yang punya mobil ini pengen 3-way, tapi nggak suka mid range-nya yang terlalu gede. Oh, takut blind spot lah ya? Iya, Oke, takut blind oke. spot. Kebetulan ESB ini kan mid range-nya cuma 2 inch tuh. Ya, benar. Udah itu udah ngebentuk lagi kan sama Twitternya. Udah jadi satu sama Twitter Udah jadi ya? satu sama Oke. Twitternya, Nah, cakep itu dia. gitu. Terus? Jadi langsung aja kita sarankan pakai ESB Tremila ini gitu loh. Oke. Nah, saya combine-kan dengan DSP amplifier 8 channel ya, karena untuk main 3-way full aktif ya. Benar. 8 channel. Speaker tengah saya nggak pakai, saya langsung kasih satu buah center speaker di row paling belakang, Oke. hadap ke depan. Itu untuk ngisi real feel-nya. Kalau saat duduk di belakang, suaranya nggak kosong-kosong banget, cuman dari depan kan gitu kan. Iya. Nah, ada juga suara dari belakang, jadi terisi gitu. Selain itu, untuk dynamic suaranya saya tambahin satu buah amplifier 5 channel gitu. Jadi tandem ya, di SPM tandem dengan external amplifier lagi gitu. Oke. Satu buah subwoofer 8 in udah selesai. Mobil segede gini pakai 8 in? 8 in. Oke, audio lovers. Kita dengerin aja deh. Kita coba denger dah. Ayo. Hasil audionya di mobil ini ya. Ya. Yuk kok. Sini. Oh, ini peredamnya. Ya. Jadi peredamnya kita ada perbaiki lah ya, remake sedikit. Nggak semuanya kita trondolin, tapi yang memang udah parah banget kita perbaiki. Oke, tadi dulu. Parahnya itu di mana kok kalau gue boleh tahu? Sebenarnya mungkin Salah gini pengaplikasian gitu. ya. Nggak juga sih. Barangnya juga agak compang-camping aja, kayak dia kebetulan punyanya segitu dipasangin terus dicampur lagi dengan merek lain. Jadi compang-camping gitu loh. Oh, nggak satu tipe maksudnya? Nggak satu tipe, nggak satu merek gitu. Yang kok tambahin itu di mana kok? Jadi pintu ya, pintu bagian yang bolong-bolong kita ganti karena itu masih bisa dibuka gampang ya. Kita ganti, terus bagian door trim juga kita pasangin ya, sebelumnya juga belum ada gitu. Jadi 4 pintu, treatmentnya seperti itu. 4 pintu. Peredamnya apa kok? Kita pakai CTK. Full CTK. Iya, semua pakai CTK premium. Untuk nih, untuk teman-teman nih, pasang peredam di tempat Koko full satu mobil, itu kena berapa kok? Ya kita sih biasanya patokannya lembaran ya. Kalau full satu mobil, kalau kita hitung sampai ke plafon, sampai ke kolong roda, itu kurang lebih kalau mobil sebesar ini medium car lah ya. Medium. Medium car itu habis
bisa 55 lembar ya. Ya. 55 lembar. Kalau kita kali per lembar CTK Premium kan 300. Berarti ya sekitar 16-17 juta 16-17. Kalau Ya. yang small berarti ya Ya, ada pengurangan small lah itu ya. mungkin beda 10 lembar kali. Lebih irit 10 lembar. Jadi mungkin lebih murah 3 jutaan ya. Itu udah sama ongkos pasang Udah semuanya pasang. sudah. Berarti mereka harus siapin sekitar 18 juta. Iya, 16 sampai 15 juta. 16 sampai 18 juta gitu. Iya, betul. Oke. Yaudah sekarang kita tar dulu. Oh, pasangnya begini. Ya, karena kita kan nggak mau ada blind spot ya. Jadi, you perhatiin mobil-mobil premium sound yang sudah ada three-way-nya, mereka kan nggak bikin kayak kita ya, angle sampai Oh iya, pilarnya angle ya. nongol-nongol gitu Benar, ya. angle. Lu lihat mobil Lexus, dia pasang mid range ya udah, samping aja seperti ini, Yang ke flash. ya kan? Bose yang mobil CX-8 Twitternya, dia nggak ngarahin ke kita kok gitu, ya. Ya that's why gue punya teori. Suara kalau kita pasang kayak gini, suara pasti bisa benar gitu. Kalau tuningnya dengan baik gitu. Kalau tuningnya bener, ya semua kan balik Pasti. lagi ke Iya. tuning ya kan. Soalnya ada yang maksudnya ya setiap installer pasti kan ada treatment masing-masing, ada teori masing-masing betul, kan. Betul. Karena ini makanya pas tadi masuk, kenapa Twitternya sama midrange begini? Biasa kan ngadepnya begini nih. Nggak lazim ya. Iya nggak lazim, Nggak lazim. gitu Tapi loh. sebenarnya yang kita bikin selama ini adalah itu yang nggak lazim. Lu lihat pabrikan mobil, ada nggak bikin speaker sampai begini? Oh iya benar. Nggak ada kan? Iya nggak ada. Nggak ada kan? Ini contohnya nih. Ini Nah, kan bawaan kayak gini, aslinya iya kan? Ya bawaan aslinya kan biasanya kan seperti ini gitu loh. Iya. Udah gitu yang apa sih satu lagi yang mobil apa tuh yang pasangnya tuh di sini nih yang Bose ya? Iya, Bose. Kalau nggak salah. Ya, itu Dia yang kan gua ngadepin maksud tadi. nggak di ngadepin Nggak begini di kan? angle kan? Iya. Iya. Jadi Oke kenapa lah. kita harus bikin angle gitu kan? Benar. Oke. Ya. Yaudah, Itu aja sih, gue mah simple aja gitu pemikirannya gitu loh. Terus apalagi mobil tahun keluaran sekarang itu aduh nikung aja begini kita mesti begini gitu loh. Iya, betul. Jadi Jangan sampai kita pengen audio enak tapi kenyamanan nyetir kita terganggu. Ya, Namanya enak, kan juga tapi mobil. nyusahin. Namanya kan juga mobil gitu. Benar. Iya. Ya Tapi udah. kan saya selalu balikin ke preference customer ya. Tapi Kalau lu seneng angle, nggak apa-apa, kita ikutin gitu. Kalau lu tanya gua, off axis bisa bagus nggak? Bisa jawabannya. ya balik lagi kan ke yang nyeting. Iya, betul. Terus sama sebenarnya hal yang bikin pilar yang three way maupun two way Twitter ngadep ke sini juga nggak salah kan. Enggak, Tapi kan ya memang kenapa enggak, mesti gitu. begitu kan? Kenapa mesti begitu? Toh pun begini pun juga bisa. gitu Bisa, kan? iya. Itu Oke. aja. Oke, yaudah kita langsung dengerin Oke, hasil boleh. suaranya Ya. aja deh. Oke, kita connect pakai Apple CarPlay ya. Ini head unitnya apa kok? Android ya? Orca, iya. Orca. Orca. Oh ya, satu lagi. Head unit berpengaruh nggak sih kok sama Sangat hasil berpengaruh. baru? Sangat berpengaruh. Oke. Kalau misalkan pakai Bluetooth, ini kan pakai Bluetooth. Misalkan gue pakai yang head unitnya Android, tapi gue connect-nya itu pakai Bluetooth. Hasil suaranya sama atau beda kok? Kalau lu tanya head unit pengaruh nggak? Kalau kita play-nya lewat head unit sangat pengaruh ke suara. Kalau Karena USB maksudnya? mau USB, mau Bluetooth. Kalau Oh, Bluetooth-nya connect ke sini juga kan, gitu. Aha. Kan at the end kan suara sini yang keluar ke prosesor kan, Benar. sangat mempengaruhi karena DAC sini sangat penting peranannya gitu. Oke. Makin bagus head unit, suaranya ya makin bagus gitu. Oke. Tapi bukan berarti kalau kita pakai Android suaranya nggak bisa bagus. Suaranya bisa bagus. Oke. Ya, selama lu nggak compare dengan branded seperti Pioneer, Kenwood gitu ya. Iya, ada harga ada barang lah. Pasti. Benar. Kalau lu compare, pasti terasa jeleknya. Oke. Tapi selama nggak compare, bisa bagus nggak? Bisa bagus suaranya. Nah, tapi kan sekarang dengan DSP sekarang yang udah bisa terima Bluetooth, hal itu kan udah bisa diminimkan. Misalnya, oh gue pakai Android, cuman gue pakai mapnya sama YouTube kalau anak-anak mau nonton YouTube Iya, gitu. benar. Tapi kalau gue lagi nikmatin SQ, gue bisa direct Ini ke Bluetooth prosesor. ke prosesor gitu. Oke. Begitu ini direct ke prosesor, ini udah nggak berguna. Udah nggak ada, udah di bypass gitu. Ya. Oke. Nah, termasuk hal ini akan kita coba juga hari ini gitu.
Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too keep falling. So Oke, tadi itu suaranya langsung lewat head unit ya. Iya. Sekarang I said, hey, I didn't like the way he got things done, sleeping on the di sini job. langsung ke prosesor. Raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they sent to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps out to greet me. Ya, menurut gua nih ya, Hmm, warnanya berubah. warnanya berubah ya. Warnanya berubah. Ya. Kalau lewat dari head unit, jelas memang bagus. Gua nggak bilang jelek, Iya. bagus gitu ya. Memang ada di depan. Tapi pas diubah langsung Ke direct ke DSP, prosesor, iya. lebih depth. Lebih depth ya. Terus panggungnya lebih luas ya. Iya, Berasa ya. iya Lebih itu luas. itu yang kedengeran di kuping gua ya. Ini yang kedengeran di kuping gua loh. Soalnya, kok gua nggak bilang jelek, tapi berubah. Berubah. Beda gitu loh. Iya. Sama-sama enak. Iya. Tapi dengan pakai sewaktu di switch ke DSP lebih dalam gitu. Lebih Gimana dalam, sih? Lebih Karena lebih- apa? ya? Resolusinya jadi lebih bagus. Oh. Itu resolusi. Lu kan mainnya di gambar nih. Lu pasti tahu dong bedanya gambar yang high res sama low res. Oh iya dong. Seperti itu persis. Tapi ini Sora pun bedanya sorry nih ya, bedanya itu bukan beda tipis loh. Bedanya itu jauh loh. Jauh ya. Jauh loh. Pakai playernya langsung dari head unit, taruh kata head unit yang biasa-biasa aja, itu udah bagus. Tapi sewaktu di switch, kok berubah gitu? Berubahnya itu kedengeran gitu loh. Kedengeran. Terasa, taruh kata lu bukan ahli, maksudnya bukan seseorang yang Detail banget. detail gitu. banget, tapi lu pasti notice dah. Pasti notice. Perubahan itu notice. Yes. Dan itu depth-nya yang nyanyi itu lebih, kok lebih wah gitu. Bukan, gua nggak bisa bilang wah ya, tapi lebih depth lagi, susah ngomongnya. Gimana ya kok ya? Gimana gue jelasin nih? Gue nggak bisa ngejelasin, tapi suaranya itu lebih depth, lebih dalam, lebih berambience. Lebih gampang jelasinnya, panggungnya yang tadinya segini, kalau direct dia panggungnya jadi segini. Nah ya itu, lebih itu, penuh suaranya. itulah. Lebih penuh. Ya gue susah ngejelasinnya, tapi lu pasti notice Yes. perubahan itu, Uh-uh. switchnya itu begini loh. Iya. Balik ke speaker deh. Wow. Gue gak bisa ngomong, lebih jauh gitu loh. Iya. Yang biasa kita review, yang biasa kita ngeliat, yang biasa-biasanya gitu. Yang biasa-biasanya Twitter dihadapin ke sini, Iya, dihadapin betul, ke sini betul. dengan harapan frekuensinya atau TA-nya atau apanya gitu nyamper ke Iya. kita semuanya ke tengah atau apa. Tapi ini posisinya begini loh. Iya. Posisinya nyeleneh loh. Bukan, gua nggak bilang nyeleneh, malah itu yang nyeleneh gitu. Iya. Wah, settingannya oke nih. Ini lagu yang beda lagi kok. Lagu beda lagi nih. Coy, 8 in. 8 in. Mantap nggak? 8 in loh. 8 in, betul. Apa itunya apa? Kubiknya? Bukan sih, kubiknya nggak besar, sesuai aja sama demand-nya si woofernya. Tapi ini 8 in. Iya.
Jadi tidak mesti 12 in ya? Enggak. Ini 8 in kayak Udah bisa geterin rambut ya? Udah bisa... Iya. Iya. Waduh, berarti ini buat all genre music lah ya. All genre. All genre. Tuningan kita selalu all genre. Jadi tidak ada tuh, speaker ini bisa main SQ nggak? Semua speaker bisa. Ini speaker ini bisa buat main kenceng nggak? Semua speaker bisa. Gitu. Oh ya, satu lagi yang gue notice nih ya dari tadi. Dia ini pasti settingannya gitu. Biasa kan ada orang yang suka, pedes banget di kuping gue. Gitu. Iya. Ini enggak loh. Ini enggak ya? Ini enggak loh. Iya. Mau dikencengin seberapa itu tadi buat gue sih udah kenceng. Tapi kenceng pun jelas dan enggak kuping lu enggak pengeng. Iya, betul. Enggak pengeng. Karena ini udah di-tune secara akustik. Pantulan suara yang di kabin ini dari yang keluar dari speakernya semua udah diredam semua. Jadi yang kita dengar benar-benar kita kayak mendengar suara speaker aja gitu. Dia stay di sini, nggak nyamber-nyamber. Itu suara yang bikin lu sakit kuping itu, yang bikin nyerang itu, karena suaranya nyamber. Tadinya di sini, tahu-tahu nyamber di sini, nyamber ke kuping gitu. Oh, karena equalizernya belum tepat. Equalizer di mobilnya settingnya belum tepat. Oke, berarti dia masih ada. Ini Twitter nggak fungsi apa ya? Nggak fungsi. Ini pajangan aja. Lamanya pengerjaan di mobil berapa kok? Ini ya kemarin sih kita ngerjainnya sekitar 3-4 hari ya. 3-4 hari. Karena orangnya juga santai sih. Ini mobilnya udah selesai aja masih ditinggal di sini. Kemarin datang dengerin, mantap pulang gitu loh. Saya titip dulu mobilnya katanya. Oke. Jadi kita memang seneng kalau tuning mobil itu sampai optimal ya. Mobil udah selesai tuning, kita bawa tes jalan. Seolah-olah kita sebagai user mobil itu. Jadi kita tahu apa yang dia alamin waktu dia bawa mobilnya gitu. Oke. Padahal head unitnya bukan head unit yang ini. Soalnya kan ada yang bilang banyak nih. Mainnya playernya dari head unit aja. Head unitnya bagus begini segala macam. Ini enggak lo buktinya lo pakai head unitnya yang biasa aja lo. Enggak mesti. Dia langsung direct ke DSP. Langsung direct ke DSP. Iya. Oke lah segitu aja kok. Ya. Siap. Oke, buat audio lovers, misalkan gue tertarik nih mau main ke Niki Motor, silakan main ke Niki Motor. Di bawah ini ada alamat teman nomor telepon Ko Teddy, bisa hubungin ke Ko Teddy langsung ya kok ya. Ya. Bisa telepon, bisa nanya konsultasi, bawa mobilnya langsung ke Niki Motor. Oke, segitu aja audio lovers. Thank you. Bye-bye.